Selamat pagi kami ucapkan kepada Bu Cici dan kepada kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Cici selaku dosen manajemen investasi yang telah memberikan kami tugas untuk menganalisis. Nah, sekarang kami telah menyelesaikan tugas kelompok kami dan kami akan melakukan presentasi dengan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Hengkis. Dan perkenalkan, nama saya Happy Dayana. Nah, jadi langsung saja di sini kelompok kami mengambil perusahaan Unilever, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Seperti yang kita ketahui bersama, perusahaan ini didirikan sejak tanggal 5 Desember 1933. Perusahaan Unilever ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan manufaktur sektor aneka konsumsi sejak tanggal 11 Januari 1982. Perusahaan ini memiliki kode UNVR dan Unilever ini menduduki posisi nomor 4 sebagai perusahaan yang memiliki tingkat kapitalisasi tertinggi di Indonesia. Nah, Unilever Indonesia merupakan emiten fast-moving consumer goods. Unilever ini juga memiliki brand image yang sangat kuat, di mana masyarakat selalu menggunakan brand produk Unilever. Nah, di sini kami menampilkan produk-produk yang ada pada perusahaan Unilever. Seperti yang kita lihat di sini pada tampilan ini, tentu saja produk-produk ini tidak asing bagi kita, karena seringkali kita jumpai, bahkan sebagian sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan kita. Nah, teman-teman, tabel yang kami tampilkan ini adalah tabel dari data analisis makroekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Lebih tepatnya adalah 5 tahun terakhir ini. Di sini kami mengambil PDB dalam persen, inflasi dalam persen, penduduk dalam jutaan, kemiskinan dalam persen, dan IHSG dalam rupiah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, PDB yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini cukup stabil, di mana angka PDB ini selalu meningkat, tapi terkecuali dengan tahun 2019. PDB mengalami penurunan. Angka penurunan ini mencapai 0,18%. Sedangkan untuk inflasi yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini rata-ratanya mencapai 3,16%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dan merupakan angka inflasi terendah selama 5 tahun terakhir ini. Nah, nilai PDB yang relatif stabil dan inflasi yang rendah merupakan kondisi yang baik untuk berinvestasi loh, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai IHSG yang semakin stabil semenjak terjadinya inflasi yang tinggi pada tahun 2017. Kemudian dengan jumlah penduduk di Indonesia, tentu saja jumlah penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Bersama dengan angka kemiskinan juga yang semakin menurun, hal ini menandakan dan membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik dan kebutuhan rumah tangga pastinya akan semakin meningkat juga ke depannya. Nah, angka kemiskinan yang semakin menurun menandakan bahwa masyarakat semakin memiliki kemampuan untuk menyejahterakan dirinya, karena mereka tentu saja akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka yang semakin meningkat. Nah, kalau yang tabel yang ini adalah tabel dari
Data analisis industri top 5 perusahaan pada sektor aneka konsumsi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Jadi seperti yang kita ketahui, sektor industri barang dan konsumsi adalah salah satu sektor yang memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat pada umumnya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di setiap harinya. Dan sektor ini juga merupakan salah satu sektor yang menjanjikan. Kenapa bisa menjanjikan? Karena seperti yang kita pahami bersama, produk yang diproduksi sudah pasti akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dari masa ke masa dan untuk mencukupi kebutuhan kita. Apalagi jika brand produk tersebut sudah melekat di pikiran masyarakat. Tentu saja pasti kita menggunakannya, bukan? Nah, perusahaan sektor industri aneka konsumsi yang terdaftar di BEI ini berjumlah sebanyak 53 perusahaan. Tapi yang kami gunakan dalam analisis kami ini, kami mengambil 5 perusahaan terbaik untuk kami analisis. Nah, 5 perusahaan yang kami gunakan adalah Gudang Garam, Hanjaya Mandala Sampurna, Indofood CBP Sukses Makmur, Indofood, dan Unilever Indonesia sebagai saham pilihan kami karena emiten ini memiliki kinerja yang baik dan stabil. Selain itu, Unilever juga memiliki kemungkinan untuk bertumbuh semakin besar karena produk yang diproduksi memiliki kualitas yang baik dan selalu diprioritaskan oleh masyarakat banyak. Karena produk-produk yang sudah ditampilkan sebelumnya yang ada pada perusahaan Unilever itu produk-produk yang tidak jauh dari kebutuhan kita, produk-produk yang sering kita gunakan di setiap hari kita. Nah, data analisis industri top 5 perusahaan ini, berdasarkan tabel ini, bisa disimpulkan bahwa penjualan Unilever dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat disebut relatif stabil dan selalu meningkat di setiap tahunnya. Seperti kita lihat bersama di tabel ini, meskipun nilai penjualannya lebih rendah dibandingkan Gudang Garam, Hanjaya Mandala Sampurna, dan Indofood, hal ini dibuktikan dengan konsistensi penjualan Unilever pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 Unilever menjadi satu-satunya perusahaan yang penjualannya mengalami peningkatan. Peningkatan di sini mencapai angka 1,45%. Nah, di saat perusahaan lainnya mengalami penurunan penjualan sebesar 16% sampai dengan 21% menurun, profit laba Unilever juga selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya, terutama pada tahun 2018 di saat Gudang Garam, Hanjaya Mandala Sampurna, dan Indofood mengalami penurunan pada laba sebesar 17% sampai 25%. Unilever justru mengalami kenaikan laba. Kenaikan ini mencapai angka sebesar 30,05%. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada analisis fundamental. Nah, pada analisis fundamental ini, kami menggunakan data dari rasio perusahaan sektor aneka konsumsi. Di antaranya adalah Gudang Garam, Hanjaya Mandala Sampurna, Indofood CBP Sukses Makmur, Indofood, dan Unilever Indonesia dari periode 2016 sampai dengan 2018. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat pada DER-nya, yaitu Debt to Equity Ratio pada tahun 2018, di mana pada gambar ini kami dapatkan datanya dari IDX. Nah, Debt to Equity Ratio yang ada pada Unilever adalah sebesar 51,58. Nah, kita dari gambar ini juga kita bisa melihat bahwa Unilever memiliki DER yang lebih tinggi daripada keempat perusahaan ini. Nah, angka 1,58 ini
menandakan bahwa Unilever memiliki kewajiban yang lebih tinggi dan menggunakan sebagian besar kewajibannya untuk membiayai modal perusahaan mereka. Tapi nilai kewajiban yang tinggi belum tentu selalu buruk, terutama bagi perusahaan yang berinvestasi atau mengelola dana dari pihak ketiga. Hal ini masih bisa kita lihat dari ROE 2018, ROA 2018, tergantung pada jumlah-jumlah data yang kita analisis sebelumnya. Nah, di sini ROE dan ROA-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Happy Deyana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sylvia. Jadi dikatakan oleh Sylvia sebelumnya, jika perusahaan dengan tingkat kewajiban yang tinggi itu belum tentu menunjukkan jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini dapat kita nilai dari nilai ROE atau Return on Equity yang dimiliki oleh perusahaan, di mana ROE ini merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Jadi dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Kita lihat langsung di tabel. Di sini kami mengambil data ROE dari 5 perusahaan sektor industri konsumsi pada tahun 2018. Unilever di sini memiliki nilai ROE yang paling tinggi yaitu 120,21%, di saat ROE perusahaan lainnya di bawah 31% semuanya. Ini menandakan jika Unilever ini memiliki kemampuan yang sangat amat baik dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Maka dapat disimpulkan juga, jika nilai DER Unilever yang tinggi sebelumnya, 1,58 ini, diakibatkan karena Unilever ini menggunakan banyak dana investasi yang diperolehnya dari pemegang saham untuk dijadikan sebagai modal perusahaan. Justru Unilever malah membuktikan kemampuan dan kehandalannya dalam mengelola dana modal tersebut untuk menghasilkan profit yang tinggi yang akan berguna bagi perusahaan dan bagi para pemegang sahamnya. Selain handal dalam mengelola total modalnya, Unilever juga handal dalam mengelola total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini dapat kita nilai dari rasio return on asset perusahaan. Jadi ROA ini merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau sumber aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. ROA ini juga digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan aset yang dimilikinya ya. Jadi di sini langsung kita lihat di tabel saja, Unilever kembali memiliki angka rasio yang paling tinggi, kali ini rasio return on asset, yaitu sebesar 46,66%, di saat perusahaan lainnya memiliki ROA di bawah 20%. Ini menandakan jika Unilever ini juga memiliki kemampuan yang sangat amat baik dalam mengelola total aktiva yang dimilikinya, sehingga total aktiva tersebut dapat bekerja secara maksimal untuk menghasilkan laba bagi perusahaan dan para pemegang saham. Kemudian rasio selanjutnya yang akan kami analisis yaitu rasio PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio ini merupakan rasio yang membandingkan harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Dengan mengetahui PER sebuah perusahaan, calon investor dapat mengetahui apakah harga saham perusahaan tersebut termasuk wajar, overvalued, atau undervalued. Maka dari itu kita lihat langsung di grafiknya. Di sini Unilever memiliki nilai PER yang paling tinggi yaitu sebesar 35,57. Ini juga di atas 30. Ini menandakan jika harga saham Unilever ini 30 kali lebih mahal dari harga yang seharusnya. Di sini juga saya telah menghitungkan rata-rata PER untuk kelima perusahaan sektor industri konsumsi ini, di mana rata-rata yang diperoleh itu sebesar 26,71. Ini menandakan jika Unilever memiliki PER tertinggi di antara perusahaan lainnya dan memiliki PER tertinggi dari rata-rata PER perusahaan sektor industri konsumsi. Ini menandakan jika harga saham Unilever ini bisa dibilang tergolong cukup mahal. Namun jika kita lihat dari sisi psikologi pasar, ini malah menunjukkan jika Unilever ini memiliki prospek yang bagus di depannya. Unilever ini merupakan perusahaan dengan nilai perusahaan yang besar, makanya harga sahamnya dapat mahal dan masih diminati oleh banyak masyarakat dan banyak investor tentunya. Selain itu, jika kita lihat sekilas dari analisis fundamental Unilever, Unilever ini merupakan
perusahaan dengan kinerja yang nyaris sempurna. Unilever juga merupakan perusahaan yang rajin bagi-bagi dividen tiap tahunnya dengan dividen yang sangat besar, hampir mencapai 100% laba bersihnya. Maka dari itulah harga saham Unilever ini mahal, namun ini masih tergolong wajar jika kita lihat dari analisis-analisis perusahaan Unilever yang telah kita lakukan. Jadi setelah rasio PER, kami juga menganalisis rasio PBV yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana rasio PBV ini merupakan rasio yang membandingkan harga per lembar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Rasio PBV ini juga sama dengan PER. Ini dapat digunakan untuk menilai mahal atau murahnya harga pasar pada suatu perusahaan. Kita lihat langsung di grafik. Di sini Unilever memiliki PBV yang paling tinggi sebesar 38,62, di saat perusahaan lainnya memiliki PBV di bawah 14%. Ini menandakan jika Unilever ini harga pasar sahamnya berkali-kali lipat di atas nilai buku perusahaan. Karena PBV jika di atas 1 itu sudah menandakan jika harga saham sudah berada di atas nilai bukunya. Apalagi jika PBV-nya menunjukkan angka hingga 38,62. Ini menandakan jika harga pasar saham Unilever 38 kali lipat dibandingkan nilai bukunya. Jadi dari angka PBV yang tinggi ini dapat disimpulkan jika harga pasar saham Unilever ini yang mahal ini menunjukkan jika Unilever memiliki nilai perusahaan yang sangat besar dan sangat tinggi. Unilever juga dianggap memiliki prospek ke depan yang menjanjikan sehingga investor rela mengeluarkan harga yang lebih mahal untuk membeli perusahaan ini, Unilever. Kemudian rasio selanjutnya yang akan kami analisis yaitu rasio EPS atau earning per share, di mana earning per share ini biasanya disebut juga sebagai laba per saham. EPS merupakan rasio yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham yang beredar. EPS ini mempresentasikan jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang biasanya akan dilakukan pada akhir tahun. Kita lihat langsung di gambar. Jadi di sini kami mengambil angka EPS dari kelima perusahaan dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu 2015 hingga 2018. Kita lihat langsung di sini, Unilever yang ditandakan dengan garis berwarna biru muda ini selalu mengalami peningkatan yang konsisten dan stabil setiap tahunnya. Jika kita bandingkan dengan perusahaan lain seperti GGRM awalnya mengalami peningkatan, namun pada akhirnya dia mengalami penurunan yang cukup drastis dalam pembagian EPS-nya. Selain itu untuk HMSP, ICBP, dan Indofood juga kurang lebih seperti itu. Mereka kurang stabil ya pergerakan EPS-nya. Kadang mereka naik, kadang mereka turun, kadang mereka stabil. Berbeda dengan Unilever, Unilever memiliki EPS yang sangat stabil dan konsisten selalu meningkat setiap tahunnya. Ini menandakan hal yang bagus. Ini menandakan berarti Unilever ini selalu mengalami peningkatan walaupun mungkin tidak seberapa besar dibandingkan peningkatan perusahaan lain, namun dia konsisten, dia tidak mengalami penurunan. Kemudian rasio selanjutnya yang kami analisis yaitu rasio DPR. Jadi DPR ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Oh iya, DPR ini merupakan kepanjangan dari dividen payout ratio. Kita lihat langsung di tabel. Di sini kami mengambil data DPR untuk perusahaan Unilever selama 4 tahun, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2018, di mana kita lihat DPR yang dibagikan oleh Unilever pada tahun 2015 hingga 2017 ini mencapai angka 99%. Ini menandakan jika Unilever membagikan dividen hampir dari 100% laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini menandakan jika Unilever telah memiliki kinerja yang bagus, sehingga mereka tidak ragu untuk membagikan dividen yang besar kepada pemegang sahamnya. Ini menandakan jika operasional Unilever ini sangat baik ya. Namun pada 2018 jika kita lihat DPR Unilever ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Awalnya dari 99% menjadi 34%-an saja. Ini diakibatkan karena Unilever menggunakan sisa laba bersihnya tersebut yang 66%-nya itu untuk digunakan sebagai modal untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya. Ini tentu saja akan
akan berdampak juga bagi para investor Unilever ke depannya, karena Unilever akan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar ke depannya sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih besar juga. Kemudian setelah analisis fundamental, kami juga melakukan analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini merupakan teknik analisa yang menganalisis fluktuasi harga saham pada rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga saham tersebut, para calon investor dapat mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan keputusan, entah itu akan membeli atau menjual saham tersebut. Jadi di sini kami mengambil data 6 bulan terakhir, yaitu dari bulan Desember 2019 hingga bulan Juni 2020. Kita langsung analisis saja. Di sini pada bulan Desember hingga bulan Januari, pergerakan harga saham Unilever ini tergolong stabil atau sideways. Namun, pada bulan Februari hingga bulan Maret, harga saham Unilever ini mulai menunjukkan tren menurun atau tren bearish. Tunggu sebentar, sepertinya ini wajah saya harus dihilangkan supaya lebih jelas. Nah, jadi kita lihat ya, saya akan ulangi sedikit. Jadi pada bulan Februari ini, Unilever mulai menunjukkan tren turun atau tren bearish, dan pada puncaknya, pada pertengahan Maret di sini, harga saham Unilever mengalami pemerosotan yang sangat tajam, namun ini diakibatkan karena kondisi ekonomi yang sedang buruk akibat adanya pandemi COVID-19. Dapat kita ketahui, pada pertengahan Maret kemarinlah pemerintah menerapkan aturan PSBB dan work from home, sehingga kondisi ekonomi kala itu menjadi agak berantakan. Banyak yang mengalami PHK, penjualan perusahaan dan usaha-usaha juga menurun drastis. Inilah yang mengakibatkan harga saham perusahaan Unilever juga mengalami penurunan. Namun jika kita perhatikan, grafik penurunan ini membentuk grafik cup and handle pattern, di mana grafik cup and handle pattern ini menandakan jika akan terjadi pola reversal naik atau bullish ke depannya. Dan ternyata benar, ini dibuktikan pada akhir bulan April. Pada akhir bulan April, harga saham Unilever ini mulai mengalami kenaikan atau bullish. Dan pada puncaknya pada bulan Mei, harga saham perusahaan Unilever kembali menginjak posisi stabil atau sideways hingga saat ini, hingga bulan Juni. Maka dari itu dapat disimpulkan jika harga saham Unilever ini merupakan harga saham yang mungkin akan turun, tapi turunnya itu tidak akan lama. Dan kami prediksikan ke depannya harga saham Unilever ini akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dibandingkan kondisi sideways yang sedang dialaminya sekarang. Melihat kondisi ekonomi yang semakin membaik dan kondisi makroekonomi ya di mana penduduk Indonesia ini selalu bertumbuh tiap tahunnya, angka kemiskinan juga semakin berkurang. Hal inilah yang akan menyebabkan produk Unilever ini akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga penjualan dan laba bersih yang diperoleh Unilever juga akan semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada harga saham perusahaan. Baiklah, sekarang kami akan menyimpulkan dari seluruh analisis yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini kami mengambil kesimpulan untuk buy atau membeli saham ini. Alasannya, yang pertama, Unilever ini merupakan saham LQ45 dan blue chip, sehingga harga sahamnya ini cenderung stabil dan tidak mudah dinaik turunkan oleh oknum tertentu. Tidak seperti saham-saham gorengan atau saham-saham yang masih kurang ternama, itu harga sahamnya sangat mudah berubah-ubah. Jika untuk investor pemula seperti kami, itu akan sangat berbahaya karena kami masih belum begitu mengerti mengenai pola pikir para oknum tersebut. Kemudian alasan selanjutnya yaitu Unilever merupakan perusahaan fast moving consumer goods dan market leader di sektornya. Produk yang diproduksi oleh Unilever selalu digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Tentu saja, seperti saya sendiri, saya sudah menggunakan banyak sekali produk Unilever untuk kebutuhan sehari-hari saya, seperti Pantene, Blue Band, Rinso, dan masih banyak lagi. Dan saya yakin sebagian besar masyarakat juga pasti setidaknya ada menggunakan 1 atau 2 produk Unilever di rumahnya. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu Unilever ini memiliki fundamental yang baik dan secara konsisten selalu meningkat setiap tahunnya. Dapat kita lihat dari analisis fundamental yang telah kita lakukan sebelumnya, di mana angka ROE ROA Unilever saja sudah
memiliki angka yang sangat tinggi. Ini menunjukkan jika Unilever memiliki kinerja yang baik. Kemudian alasan terakhir yang kami simpulkan di sini yaitu Unilever memiliki teknikal yang stabil dan akan kembali naik ketika mengalami tren bearish. Seperti yang saya katakan tadi dan seperti yang terlihat di grafik ini, mungkin Unilever akan mengalami penurunan harga saham dan secara tajam bahkan di sini ya. Namun nantinya kedepannya dia akan kembali naik lagi hingga stabil dan bahkan ini kedepannya mungkin akan naik lagi lebih tinggi. Baiklah, karena kami sudah menyampaikan kesimpulan kami, akhir kata, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu jika Baiklah, akhir kata, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu jika dalam penyampaian kami tadi terdapat kesalahan materi, kesalahan penyampaian, maupun jika ada tutur kata yang menyinggung, kami mohon maaf Ibu. Kami juga ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu karena telah menyaksikan video kami hingga akhir. Kami juga berterima kasih atas segala bimbingan dan arahan yang telah Ibu berikan kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan laporan analisis saham ini. Akhir kata, kami tutup presentasi kami, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy selalu, Ibu. Sampai jumpa di lain waktu.